Gue bikin lebih simpel. Kita hitung year on year ya. Misalnya di tahun 2025 GDP Indonesia itu 20.000 triliun. Terus di tahun 2026 GDP Indonesia itu 21.000 triliun. Maka pertumbuhan ekonominya berarti 5% karena ada kenaikan dari 20.000 triliun ke 21.000 triliun. Sampai segini paham ya? Nah, GDP yang gue bilang tadi itu dibentuk dengan formula ini, teman-teman. Konsumsi ditambah investasi ditambah belanja pemerintah, government spending, ditambah ekspor dikurang impor, maka dapatlah angka GDP suatu negara. Balik lagi, kalau misalnya awalnya 20.000 triliun, terus dalam 1 tahun dia jadi 21.000, maka berarti pertumbuhan ekonominya naik 5% gitu. Tapi, kayak gue bilang tadi ya, namanya pertumbuhan ekonomi, itu nggak bisa serta-merta diasumsikan sebagai indikator yang linier secara saklek gitu ya pada kesejahteraan masyarakat. Bisa lihat, konsumsi naik 5,2%. Investasi naik 5,96%. Ekspor 0,96. Rasionya. Ekspor, kalau tahun lalu ekspornya lebih besar daripada impornya, ini ekspornya lebih kecil daripada impornya. Nah, yang menjadi highlight adalah government spending-nya mengalami pertumbuhan 21,81%. Ketika pertumbuhan ekonomi motor utamanya adalah belanja pemerintah, maka risikonya lumayan besar. Apalagi kalau itu tidak terkonversi ke komponen kayak konsumsi, investasi, ataupun ekspor ini tadi. Itu karena Anda nggak ngerti ekonomi, jadi simpelnya seperti itu. Tapi ini juga jadi pertanyaan di masyarakat, Bapak. Mungkin bisa saya jelasin di sini. Ya, kalau Anda ngerti kan Anda jelaskan duluan, harusnya. Kalau tim riset di tempat Anda kuat, ternyata nggak kuat-kuat amat jadinya. Jadi gimana? Mungkin bisa dijelaskan jadi kalau juga kita lihat ya, masyarakat. Konsumsi rumah tangga tumbuhnya 5,52%, konsumsi pemerintah 21%. Itu menjadi concern katanya. Bahwa ternyata pemerintah pertumbuhan kemarin di-drive oleh government spending. Cara baca seperti itu salah. Okay. Anda harus kalikan dengan pangsanya. Jadi pertumbuhan kali pangsanya berapa? Itu nanti keluar kontribusi terhadap pertumbuhan. Belanja rumah tangga memang hanya segitu, 5%, 5,5%. Selama ini juga di atas 5% sudah bagus. Ini yang tertinggi selama beberapa tahun terakhir nih, 5,5%. Tapi pangsanya 50% lebih. Kalau kita kalian belanja kali pangsa, itu kontribusinya belanja rumah tangga tuh 2,94% dari angka 5,61 itu, 2,94 dari belanja rumah tangga. Sedangkan pemerintah 21 kali pangsanya kecil. Hanya memberi kontribusi sebesar 1,26%. Yang kedua besar adalah 1,79% adalah investasi. Jadi yang mendrive pertumbuhan ekonomi kita di triwulan pertama adalah belanja rumah tangga 2,9, investasi 1,79, baru pemerintah di bawahnya 1,26. Jadi salah kalau dibilang yang mendrive adalah pemerintah, salah besar.